Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih. Pada kesempatan ini saya akan, sebelum membahas suatu topik, kali ini saya akan menceritakan awal mulanya saya memilih judul yang akan saya sampaikan sebentar ini. Ketika saya berjalan dalam aktivitas kami keseharian, saya melihat reklame suatu gadget bertuliskan dalam bahasa Indonesia, pasti awe sumi. Dalam benak saya, apa itu awe sumi? Sepintas saya biarkan berlalu begitu saja. Keesokan harinya, saya melihat lagi suatu iklan dalam suatu gadget di lokasi yang berbeda. Tertulis juga pasti awe sumi. Akhirnya saya mulai berpikir, barangkali ini bahasa gaul. Tetapi saya membuat diri saya penasaran dan saya berusaha mencari tahu. Ternyata saudara yang terkasih, dalam bahasa Indonesia awe sumi itu bahasa gaul yang lagi banyak digandrungi anak-anak muda di luar sana. Dalam bahasa Inggris, awesome, yang artinya adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu, dalam reklame suatu produk ditulis pasti awesome, sesuatu yang terbaik dalam produk itu, sesuatu yang produk itu ada unggulannya daripada produk lain, sehingga produk tersebut menjadi pilihan anak-anak muda untuk membelinya. Dalam benak saya, suatu produk diciptakan untuk menampilkan sebuah keunggulannya, untuk menampilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat dibandingkan produk yang lain. Dalam pikiran saya mulai terinspirasi dengan kata-kata tersebut. Pasti awesome. Kenapa bukan diri kita lah yang sebagai manusia yang bisa menciptakan produk, yang memakai produk itu? Diri kita lah yang harusnya pasti awesome. Oleh karena itu, saya memilih judul kali ini adalah awesome for you. Sesuatu yang terbaik untuk kamu, untuk diri kita dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang membuat diri kita menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi unggulan dibanding orang lain. Oleh sebab itu, untuk menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini tidaklah sesuatu yang mudah. Kita harus berusaha. Ada 3 faktor yang saya yakini sangat-sangatlah berperan dalam menjadikan diri kita awesome dalam kehidupan ini. Ada 3 faktor utama. Yang pertama, diri kita sendiri. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, Tuhan kita. Saya akan mencoba kali ini menguraikan satu persatu, yang dimulai dari diri kita, agar kita menjadi awesome dalam kehidupan ini, menjadi yang luar biasa dalam kehidupan ini, menjadi orang yang terbaik, yang bermanfaat bagi orang banyak. Diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seseorang yang terbaik dalam kehidupan ini? Dalam kehidupan ini, pada saat kita masih remaja atau menginjak masa dewasa, tentunya kita berpikir, kemana arah tujuan hidup kita? Studi apa yang kita ambil supaya di kemudian hari
ada studi lanjutan, dan ada tahap-tahap tertentu kita akan mencapai tujuan tersebut. Jurusan apa yang kita ambil pada saat kita perguruan tinggi, itu semua mempengaruhi diri kita untuk menjadi seorang awesome dalam kehidupan ini. Jadi anak-anak muda, berhati-hatilah Anda dalam memilih studi dan jurusan apa yang Anda pilih kelak. Tentunya kita ikuti perkembangan yang ada. Sekarang banyak digunakan aplikasi-aplikasi untuk mengerjakan sesuatu, program, baik accounting dan sebagainya. Jadi Anda harus benar-benar teliti dalam memilih jurusan, dan jangan sampai salah di kemudian hari ilmumu tidak dipakai. Kita menjadi seorang awesome dalam kehidupan ini atau sesuatu yang luar biasa, kita harus mendisiplinkan diri kita. Kita harus memimpin diri kita untuk menjalani kehidupan ini. Apa yang kita lakukan, kita harus menjalani aktivitas kita dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Kita jangan terlalu terlena dengan ikut trendy yang berlebihan, maka akan membuat diri kita kehilangan fokus. Sebenarnya apa yang menjadi keahlian kita, apa yang menjadi bakat kita, itu harus kita fokuskan. Kita bisa mengikuti kursus untuk melakukan itu, untuk mengasah keahlian kita. Itu lebih berguna daripada uang tersebut kita belikan sesuatu yang trendy, gadget baru, tipe baru, dan seterusnya. Itu semua akan membuat kita lelah dan tidak ada sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kita dalam hidup ini harus dituntut untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab atas segala tindakan kita. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita harus punya komitmen dalam diri kita. Kita harus punya keberanian untuk menolak sesuatu arus yang buruk dalam kehidupan ini. Mungkin dalam pergaulan kita banyak hal-hal yang kurang baik, karena arus yang deras membuat kita ikut terbawa arus demikian. Tetapi apabila kita mempunyai komitmen diri, apabila kita mempunyai sesuatu yang membuat kita bertahan dengan sesuatu itu, bahwa kita mempunyai tujuan hidup, jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Itu bagian dari diri kita yang harus kita lakukan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, apabila pada saat ini kamu menginjak masa remaja, menjelang dewasa, bahkan dewasa tetapi memiliki orang tua, dengarlah nasihat orang tua. Apabila memang nasihat itu berguna untuk masa depan Anda, memang nasihat yang baik, Anda harus mendengarkan, karena itu adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi Anda menjadi orang yang luar biasa. Anda harus bersyukur memiliki orang tua pada saat masa-masa tersebut. Tetapi sebagai orang tua, apabila saat ini Anda mendengarkan video ini, ajarlah anak dengan baik, tuntunlah anak dengan baik. Jangan suka memaksakan diri apa yang menjadi keinginan orang tua untuk anak. Biarkanlah anak sendiri yang memilih tujuan hidupnya. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan dan membimbingnya. Dan ingat, kita sebagai orang tua jangan memaksakan diri kita. Kita tahu kemampuan anak kita. Jangan kita pasangkan sesuatu yang di luar kemampuannya, akan membuat anak tersebut tertekan, bahkan menjadi kurang percaya diri. Janganlah kita juga membandingkan anak satu dengan anak yang lain, karena akan membuat kecemburuan.
memang kita berpikir sebagai orang tua, kita memberikan motivasi kepada si A dan si B supaya termotivasi dalam studinya, dalam menjalankan kehidupan ini, tetapi efeknya akan membuat ada kecemburuan sehingga ada persaingan dalam kehidupan anak kita yang membuat muncul rasa iri dan dengki terhadap sesama anggota keluarga. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita sebagai orang tua membandingkan satu dengan yang lainnya. Berikanlah bimbingan yang sesuai dengan arahan dan tujuan cita-cita anak kita menuju kehidupan yang luar biasa ini, yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan kita sebagai anak pula, kita harus tahu diri, kita harus melakukan hal-hal sesuatu yang berguna bagi kehidupan ini. Kita janganlah ikut-ikutan, kita janganlah melihat pencapaian orang terlalu berlebihan, akan membuat diri kita sebagai anak yang remaja atau dewasa yang akan menempuh di kemudian hari masa depan yang masih panjang, akan membuat diri kita merasa terpuruk karena melihat pencapaian orang yang luar biasa. Kenapa kita belum bisa mencapai ke sana? Padahal dirimu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kamu hanya fokusnya salah, fokus kepada pencapaian orang, kehebatan orang. Tetapi mulai sekarang, saya sarankan Anda, fokuslah juga terhadap keahlianmu. Fokuslah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan demikian, kamu akan melangkah ke arah menjadi manusia yang luar biasa, awisem dalam kehidupan ini. Apabila Anda sekarang ini sebagai anak yang mungkin pada masa-masa dewasa atau remaja, Anda kehilangan orang tua, atau Anda memiliki orang tua yang pendidikannya masih rendah, tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini untuk mencapai cita-cita Anda. Anda jangan berkecil hati. Masih ada yang ketiga, bahwa kita masih memiliki Tuhan. Apabila kita langkah pertama dan kedua, kita sudah terlewat. Tetapi ada ketiga, yaitu Tuhan kita. Mungkin pada saat pertama kita lalai, diri kita tidak memikirkan hal-hal demikian. Yang kedua, kita mungkin juga tidak memiliki orang tua yang mengerti, atau memiliki orang tua tapi melakukan pembiaran. Yang penting kita melakukan hal-hal yang baik, tidak mendorong kita menuju ke arah cita-cita kita. Yang ketiga ini penting sekali, karena apabila Tuhan kita memilih kamu menjadi seorang yang luar biasa dalam kehidupan ini, untuk rancangan Tuhan, tidak ada semua manusia, baik yang mereka merekayasa kehidupan kita secara manusia, tidak akan bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu luar biasa. Rancangan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan hal itu. Apabila kita memiliki iman dan pengharapan yang pasti, yang stabil terhadap Tuhan kita, pastilah kita akan terpilih menjadi anak-anak yang luar biasa, yang terbaik dalam kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam sejarah Nabi seperti Nabi Samuel merupakan Nabi yang terbaik. Menurut saya Nabi yang awesome dalam zaman itu. Karena Nabi Samuel kehidupannya begitu sulit, tetapi di endingnya dia menjadi orang yang luar biasa. Dia bisa
mengurapi dua raja sekaligus, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Bahkan di akhir hidupnya, Samuel bisa memasuki bait suci dan tidur bersama Tuhannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang stabil, apapun yang terjadi. Ingat, dalam rancangan Tuhan, Tuhan tidak mengerjakan setengah-setengah. Tuhan bekerja secara tuntas. Karena Tuhan menurut firman-Nya melakukan sesuatu pasti indah pada waktunya. Kitalah yang hanya menyerah sebelum menyelesaikan pekerjaan kita sepenuhnya. Oleh karena itu, jangan putus asa dan jangan menyerah. Rancangan Tuhan pasti selesai dengan sempurna. Karena itulah yang Tuhan mau. Dalam kehidupan ini, kita harus menjadi seorang yang awisem, seperti yang produk diiklankan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan unggulan yang berdampak bagi kehidupan ini. Itulah yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa terinspirasi, kita semua bisa termotivasi. Bagaimana kita menjadi awesome dalam kehidupan ini. Bukan hanya suatu produk, tapi diri kita lah. Yang saya ulangi, yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah yang sangat mempengaruhi diri Anda sendiri. Yang kedua, orang tua kita. Yang ketiga, Tuhan kita. 3 hal ini sangatlah penting dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita menjadi seorang yang awisem, seorang yang luar biasa, seorang yang terbaik, sehingga kita bermanfaat dalam kehidupan ini. Sekian, terima kasih. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and turn on the notification.